Pemirsa, dua orang siswi sekolah menengah pertama di kota Parepare, Sulawesi Selatan terlibat perkelahian hanya karena terpengaruh gosip. Dua orang siswi SMP tersebut saling adu jotos. Video perkelahian kedua siswi ini pun viral di media sosial. Ya, perkelahian antara pelajar kembali terjadi. Tersorot dua orang siswi yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama terlibat baku hantam yang disaksikan sejumlah siswi lainnya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Agus Salim, Kecamatan Baju Kiki Barat, Kota Parepare, dan tidak jauh dari lokasi sekolah mereka. Pasca viralnya video tersebut, kedua pelajar dipanggil pihak kepolisian Polres Parepare untuk dimintai keterangan, termasuk kedua orang tua dan juga perwakilan guru. Dari keterangan polisi, aksi perkelahian kedua siswi tersebut terjadi hanya karena termakan gosip. Hingga keduanya sepakat untuk saling menantang duel. Jadi pemicunya adalah mendengar gosip, yang dimana AS mendengar gosip bahwa dia diledekin maboling, artinya hitam. Tapi dia tidak mendengar secara langsung, tapi dia diberitahu bahwa yang menyebut seperti itu adalah inisial RP. Ya, jadi mereka sama-sama tidak terima, makanya mereka saling menantang duel, berkelahi. Yang mana kejadian di Jalan Agus Salim, sekitar sekolahnya, ya, tidak jauh dari sekolahnya. Itu dengan kejadian video viral hari ini, yang dimana viral di media sosial, kami pihak Polres memanggil dua belah pihak lagi dengan pihak sekolahan, kelurahan, dan unsur-unsur yang terkait. Kini di hadapan polisi, guru dan orang tua mereka, kedua siswi tersebut telah sepakat untuk berdamai dan tidak akan mengulangi perbuatan mereka. Namun sejumlah selebriti juga ikut menyorot aksi pelajar yang viral di media sosial. Menyesalkan sekali kenapa bisa ada perkelahian, apalagi itu kok cewek sama cewek hanya karena masalah gosip. Karena harusnya kan cewek yang menyebarkan gosip, cewek satu menyebarkan gosip, cewek yang lainnya menyebarkan gosip lagi. Lah kok ini malah berantem gara-gara gosip. Cewek sama cewek itu harusnya tidak boleh berantem, tidak boleh saling menyakiti, karena yang tugasnya menyakiti itu kan cowok. Kalau cewek sama cewek saling menyakiti, terus tugas cowok apa? Ayo. Yang kita ketahui, pembulian itu sangat dekat dengan kita loh. Bahkan tanpa kita sadari, kita bercanda dengan teman. Kita bisa mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan, seperti body shaming, perbedaan ras yang menjadi topik bercandaan di situ. Dan untuk sebagian orang mungkin itu hanya candaan biasa, tapi kan untuk orang yang kita bercandain, kita nggak tahu ini gimana. Menurut aku, ya dengan di zaman sekarang ya, dengan berkembangnya teknologi pasti banyak banget kesalahpahaman yang bisa ditimbulkan antara orang, apalagi di saat kita komunikasi kan ya pasti harus ada orang lagi yang untuk menyampaikan atau menerima komunikasi itu. Jadi untuk bisa berkelahi karena diadu domba atau segala macam itu udah jadi hal yang biasa sih ya, cuman yang tidak biasanya mungkin ya menjadi perkelahian. Iya, kalau aku sih sebenarnya kan ini kita ngomongin siswi-siswi yang kemarin di Parepare itu berantem gitu, kita nggak tahu perselisihannya seperti apa, tapi aku kemarin juga sempat lihat yang cowok yang dipukulin itu yang bikin sakit hati banget. Yang di mana itu? Cilacap ya? Yang apa itu juga bukan bully lagi ya, tapi udah penganiayaan. Aku pikir yang harusnya sekarang pihak sekolah juga, anak-anak sekolah sekarang tuh harusnya lebih aware. Kita ini kan hidup dalam dari dulu tuh kita terkenal dengan gotong royong, saling mengasihi, saling menghargai, menghormati, dan ini harus ditekankan dari pelajaran sekolah juga, dan juga setelah sekolah anak-anaknya saling jangan individual gitu loh. Kalau ada temennya dipukul, dibully atau gimana, teman-temannya juga berusaha untuk melerai, terus gimana lah caranya supaya jangan sampai kebiasaan ini menjadi menular, dilakukan seperti biasa aja sama orang-orang lain. Apalagi kalau viral ini kan pengaruhnya banyak. Para selebriti sangat menyayangkan lantaran belakangan kerap terjadi keributan yang dilakukan para pelajar. Berawal dari bullying hingga berujung kekerasan fisik. Para selebriti berharap pemerintah dan instansi terkait bisa lebih tegas menindaklanjuti. Karena sejatinya yang harus dilakukan para siswa ialah belajar, bukan malah ribut. Jadi menurut aku moral, perhatian dari keluarga, ngajarin anak-anak dan juga guru-guru di sekolah
harus punya peraturan, dan pemerintah juga ini kita kerja bersama supaya kejadian-kejadian seperti ini tidak jadi hal yang biasa di sekolah dan di masyarakat. Mulai sekarang, please stop bullying, apalagi sampai melakukan kekerasan fisik, dan stop terpengaruhi oleh hasutan-hasutan yang bisa merugikan diri kita sendiri. Dan untuk seluruh korban yang pernah mengalami itu semua, speak up, mulai berani speak up dari sekarang. Kita sama-sama cewek, apalagi yang masih pelajar, tugasnya belajar. Belajar itu tidak hanya belajar, tapi juga belajar kehidupan. Belajar kehidupan berarti percaya sama apa yang dilihat oleh mata. Mata sendiri, jangan mata temen, mata tetangga kok, yuk percaya. Gosip itu kan digosok makin sip. Kalau kamu percaya dengan gosip, lah kamu ngapain selama ini belajar di sekolah, belajar tentang sebuah ilmu pengetahuan alam, pendidikan moral Pancasila, semua itu kan mengajarkan etika, semua itu kan mengajarkan sesuatu yang supaya kita hidupnya lebih baik. Jadi buat teman-teman pelajar, janganlah saling berantem, lebih baik kita saling mendukung, saling support untuk generasi kita supaya lebih baik dan lebih baik. Di lain tempat, warga yang mayoritas puluhan emak-emak menggeruduk salah satu kos-kosan di kawasan Blok Pilangsari, Desa Jatibarang Baru, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu 1 Oktober 2023. Mereka menduga kos-kosan itu dipakai sebagai lokasi prostitusi. Menurut perwakilan warga, penyalahgunaan kosan itu dilakukan oleh sejumlah orang. Kosan itu diduga disewakan per jam kepada warga sebagai lokasi prostitusi. Dalam aksinya, warga membentangkan spanduk bertuliskan, "Kos-kosan ini ditutup oleh warga." Puluhan emak-emak menyegel kosan tersebut. Kosan tersebut diduga menjadi lokasi asusila karena sudah seringkali dapat laporan dari warga setempat. Di luar hal tersebut, aksi emak-emak geruduk kosan pun jadi viral di media sosial. Para selebriti pun ikut berkomentar terkait aksi emak-emak yang selalu jadi garda terdepan untuk membela hal-hal yang benar. Kalau di Jakarta sih sebenarnya banyak ya, kayak apartemen-apartemen tertentu aja dijadiin hal-hal kayak gitu loh. Bahkan bukan hanya prostitusi, tapi juga kadang obat-obat terlarang juga dijual-jualin. Nah semoga sih dengan naiknya berita seperti ini yang lain jadi pada takut dan nggak berani untuk mencoba hal-hal kayak gini kan. Ya ini kan sebenarnya dari zaman dulu gue juga ngekos ya kan, zaman dulu gue ngekos terus apa segala macam itu kan bisa digunakan apa saja kalau tidak terkontrol. Tapi kalau gue zaman dulu termasuk orang tua gue, kalau gue ngekos, orang tua gue tuh pengen tahu siapa ibu kosnya, bapak kosnya, karena dia tinggal di situ atau enggak. Kalau nggak tinggal di situ takut gimana ya. Sebenarnya itu mah dari dulu aja, cuman kayak sekarang kayaknya lebih viral karena ketahuan atau apa. Sebenarnya kalau mau dicari lagi juga mungkin banyak kali ya. Emang balik lagi ya, ini Indonesia punya hukum. Kalau emang hal-hal yang seperti itu tidak sesuai dengan hukum ya harus siap dengan konsekuensinya gitu. Jadi ya buat gue emang harus ada apa ya, dari pemerintah, mungkin pemerintah daerah ya harus waspada juga sama hal yang kayak gitu. Karena kalau nanti semua tempat jadi kayak gitu, oke, tidak ada lokalisasi tapi sebenarnya sudah menyebar kemana-mana juga berbahaya untuk anak-anak muda kita, bukan? Artis Rebecca Clover yang belakangan tengah menjadi buah bibir di masyarakat akibat tersebarnya video syur yang diduga dirinya menyebut pelaku yang menyebar video kini sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hal itu dijelaskan wanita yang kerap disapa BK tersebut dalam akun Instagram pribadinya. BK sendiri nampaknya sudah mulai jengah selalu dihujat atas video syur mirip dirinya yang beredar di media sosial. Melalui media sosialnya, BK mengabarkan dan menulis bahwa penyebar video syur mirip dirinya telah ditangkap. I wish I could tell you, orangnya sudah dapat, tapi ditanganin sama yang berwajib. So, it's out of my hands. Ya, dalam unggahannya, BK juga meminta warganet menanyakan secara langsung ke pihak kepolisian. Selain itu, BK juga meminta didoakan agar pelaku mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatannya menyebar video syur tersebut. BK merasa dirinya telah menjadi korban atas kasus tersebut. Doain ya, semoga orang yang jahat banget itu dapat balasan yang sesuai.
Saat ini, BK akhirnya mulai memberanikan diri untuk muncul ke hadapan publik usai kasusnya viral. Seperti diketahui, usai kasusnya viral, BK seolah menghilang. Bahkan imbas dari kasus tersebut, kisah cinta BK dengan Fadly Faisal juga dikabarkan kandas. Terlebih ayah Fadly, Haji Faisal, saat ini juga menentang hubungan asmara putranya dengan BK. Begitu beredar dulu hal yang kurang tepat menurut saya, semenjak saya itu ya saya berilah pandangan anak saya berilah pengajar anak saya ya hal-hal apa yang baik ke depan, hal-hal yang tidak baik ke depan. Maka saya pulangkan ke anak saya waktu itu untuk mempertimbangkan terhadap sesuatu hal yang akan diperbuat, hal-hal yang akan dilakukan. Nah, semenjak itu saya tidak lagi menanyakan masalah pacarnya itu, karena bagi saya di waktu itu sudah selesai. Ya saya sampaikan ke anak saya, sudah selesai lah, udah tamat itu mah, pikirkan diri kamu, jangan kamu seret diri kamu kemana-mana yang tidak ada urusannya menurut saya dengan kamu. Kita harus menghindar dari hal-hal yang kurang tepat. Membuat sebuah laporan polisi terkait dengan dugaan peristiwa pidana yang dilakukan oleh seseorang berprofesi sebagai artis atau public figure dengan inisial RK. Adapun yang kami laporkan terkait dengan bukti video, kemudian terkait dengan bukti surat berkenaan dengan print dari gambar-gambar, kemudian sekaligus yang terakhir bukti yang kita sampaikan adalah website link yang bermuatan asusila. Adapun video tersebut sudah tersebar di ruang publik, maka dari itu kami sebagai Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia yang merupakan memiliki kepentingan hukum sebagai bagian dari elemen masyarakat untuk menyampaikan laporan polisi ini dengan harapan pihak penyidik khususnya Polda Metro Jaya dapat mengungkapkan peristiwa pidana ini sehingga perbuatan ini tidak terulang kembali. Adapun pasal yang dapat disangkakan terhadap public figure ini yaitu pasal 27 ayat 1 junto pasal 45 ayat 1 terkait dengan Undang-Undang ITE dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian pasal berlapis yaitu pasal terkait dengan Undang-Undang Pornografi, pasal 4, junto pasal 10, kemudian terkait dengan junto pasal 42 terkait dengan Undang-Undang Pornografi, yaitu Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda 6 miliar rupiah. Zainul mengurai pelaporan juga dibuat untuk membuat jera pihak-pihak yang terlibat, baik pemeran maupun penyebar. Ia merasa khawatir penyebaran video terulang terus jika tak ada efek jera. Adapun konten yang kami sampaikan yaitu perbuatan asusila yang berkenaan dengan barang siapa yang mendistribusikan dan mentransmisikan. Artinya yang membuat video dan yang menyebarluaskan video itu dapat dikenakan. Yang membiayai konten asusila, yang membuat konten asusila, dan yang ketiga terkait dengan yang menyebarluaskan konten asusila. Maka dari itu kami berharap ini peristiwa harus diungkapkan secara adil supaya ada rasa keadilan bagi masyarakat itu ya. Diduga kuat inisial RK karena peristiwa ini dilakukan berulang kembali terkait dengan status yang menyatakan bahwa sudah ada pelaku yang dilakukan penangkapan dan penahanan. Sampai hari ini belum terkonfirmasi. Maka dari itu penting bagi teman-teman untuk menyampaikan, bertanya kepada kawan-kawan penyidik apakah informasi itu benar. Karena bagaimanapun juga itu kan merupakan status beliau dan kita tidak tahu sumbernya dari mana. Maka dari itu kami meyakini proses ini masih dalam proses penegakan hukum dan belum ada pelaku yang ditemukan terkait dengan pelakuan.